Oke, terima kasih kepada penanggung jawab acara yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Selanjutnya langsung saja acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari Muhammad Miftah dari Bima Pramudia Asadullah, yang nantinya akan ada juga sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan salam dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dan peserta yang telah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman webinar kita kali ini, berjudul menghasilkan dolar dengan kamera smartphone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Figur Ramadan yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Hal yang mendasari diadakannya webinar ini adalah pengamatan kami atas kondisi yang terjadi saat ini, di mana orang lebih banyak di rumah dan banyak juga yang berkutat dengan gadget. Maka dari itu, dari webinar ini, smartphone yang sering kita gunakan akan dapat lebih menjadi produktif. Maka diharapkan dari webinar ini, secara umum, menyampaikan informasi-informasi di dalam webinar ini akan lebih mudah dipahami apabila webinar ini berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti seminar ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, harap di-mute agar materi tidak terganggu. Yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab. Yang keempat, demikian peraturan webinar kita pada pagi hari ini. Oke, baik, selanjutnya segera kami persilahkan kepada pemateri kita yang pertama. Untuk itu, kepada Saudara Bima Pramudia Asadullah, selaku kontributor Saturtalk yang juga mahasiswa Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, kami persilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Vigo. Selanjutnya kita akan memulai webinar pada pagi hari ini. Kami ingatkan kembali pada peserta yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi berikut. Sebelumnya mohon maaf ada teknis sebentar. Baiklah, kita lanjutkan ke dalam materi sambil menunggu webinar kita bisa ditayangkan live di YouTube. Kita lanjut ke materi. Jadi sebelumnya webinar ini berjudul menghasilkan dolar dengan kamera smartphone. Pertama kami sampaikan mengapa kami mengangkat tema ini. Yang pertama karena ada sebuah analisis yang kami ambil dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa
semenjak adanya pandemi corona, angka penggunaan internet semakin meningkat, termasuk streaming film, termasuk penggunaan untuk video call, pemilihan harga kuota juga semakin bervariasi. Banyak orang yang lebih memilih kuota dengan harga terbaru, walaupun harganya lebih tinggi, tetapi dengan kuota yang lebih besar. Dan juga untuk keyword pencarian di internet juga semakin meningkat mengenai pertimbangan kecepatan, mengenai harga dan kualitas jaringan semakin banyak dibahas di internet. Untuk peningkatan jumlah pengguna smartphone dimulai dari tahun 2016 juga dimulai dari tahun 2015 juga semakin meningkat dikarenakan smartphone semakin tahun fiturnya semakin bertambah, maka penggunaan smartphone dianggap relevan, dianggap baik karena fitur-fiturnya semakin menarik. Dan mohon maaf sedikit gangguan ya di sini. Baik, kita lanjutkan. Setiap tahun penggunaan smartphone selalu meningkat dikarenakan harganya semakin murah, fiturnya semakin banyak, dan cara mendapatkannya semakin mudah. Itu juga yang menjadikan kami mengangkat tema ini menjadi menarik karena banyak pengguna smartphone dan banyak orang yang semakin menggunakan smartphone di masa pandemi ini untuk berbagai macam seperti streaming film, seperti video call, dan sebagainya. Akan tetapi produktivitas tidak semakin meningkat. Padahal produktivitas bisa menjadikan pengguna smartphone menjadi lebih produktif, dapat berkarya, dan sebagainya. Smartphone selain kita gunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari, juga dapat memiliki nilai produktivitas. Bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati banyak orang dan punya nilai tambah. Yang kami bahas dalam webinar kita pada pagi hari ini adalah salah satunya adalah kamera smartphone. Kenapa kamera? Karena kami memiliki ketertarikan dan kami memiliki pengalaman di bidang penjualan foto yang akan kami tunjukkan nanti beberapa contoh bagaimana foto-foto yang diambil hanya menggunakan kamera smartphone dapat menjadikan penghasilan. Selanjutnya kita jelaskan dulu mengenai microstock. Foto-foto yang kita ambil menggunakan kamera handphone itu saat ini sudah setara atau sudah sama, bahkan bisa menyaingi kamera pocket, kamera-kamera yang sering orang-orang bawa sebelum kamera smartphone terkenal di mana-mana. Tapi semenjak hadirnya kamera smartphone, maka banyak orang yang meninggalkan kamera pocket. Nah, akhirnya kamera pocket semakin ditinggalkan. Dan hasil dari kamera smartphone itu cukup bersaing, cukup baik dibandingkan dengan kamera pocket. Dan sekarang kita mengenal apa itu microstock. Nah, hasil foto yang kita jual, yang kita ambil dari kamera smartphone, kita dapat penjualan di microstock. Apa itu microstock? Microstock kita juga kenal sebagai fotografi pembayaran mikro. Merupakan industri fotografi yang melayani jual beli foto. Di situ terdapat kontributor yang mengupload fotonya untuk dijual dan terdapat juga pembeli, terdapat juga buyer dari Shutterstock, dari microstock tersebut. Microstock itu bermacam-macam. Ada 123RF, ada Shutterstock, ada iStock, ada Fotolia, dan masih banyak lagi. Berikut kami tampilkan beberapa contoh dari microstock tersebut.
beberapa microstock agensi yang kami contohkan di sini. Yang pertama itu adalah Shutterstock. Kenapa Shutterstock? Nanti kami jelaskan mengapa kami memilih Shutterstock untuk kami gunakan dalam webinar ini. Shutterstock merupakan salah satu microstock terbaik. Pertama kali kita mengupload gambar di Shutterstock akan mendapat penghasilan atau akan mendapatkan bayaran 0,10 sampai 0,14 dolar setiap foto kita terdownload atau terjual, yaitu berada pada level 1 penghasilan royalti 15%. Ketika kita sudah memperoleh unduhan lebih dari 100 foto atau 100 gambar ataupun video, maka kita mendapatkan penghasilan royalti 20%. Kita akan naik ke level 2 dan royalti yang diberikan lebih besar. Jadi sistem yang diberikan oleh Shutterstock ataupun microstock yang lain adalah sistem bagi hasil, di mana membeli dengan harga tertentu, misalnya 4 dolar atau 5 dolar. Kita ketika sudah mencapai level 2 akan mendapatkan 20% bagian. Untuk Shutterstock level 2 mendapatkan 20%. Sebelum kita dapat menjual foto di Shutterstock, ya, kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kita akan dites foto-foto yang akan kita masukkan ke dalam Shutterstock, akan diuji terlebih dahulu, akan direview terlebih dahulu sampai foto-foto itu layak. Foto-foto yang layak itu akan dipilih dan foto-foto yang di-approve akan ditayangkan, akan dipamerkan, dan untuk foto yang terjual akan dapatkan royalti. Lalu ada pertanyaan, apakah kemudian tidak nanti foto kita itu sudah kita upload akan di-download dengan gratis oleh mereka? Setiap foto yang di-upload dalam Shutterstock itu akan memiliki watermark Shutterstock. Jadi ketika mereka mendownload secara gratis, mereka akan memiliki watermark. Jadi fotonya tidak akan sebaik ketika mereka membelinya. Itu salah satu dari microstock, yaitu Shutterstock. Meskipun di awal microstock hanya membayar 0,10 dolar, tapi kita masih mendapat tambahan seperti subscription, penarikan penghasilan Shutterstock pun cukup mudah menggunakan PayPal, menggunakan Payoneer dan Skrill. Itu merupakan salah satu payment gateway yang mudah di internet dan juga aman karena sudah dikenal di dunia jual beli online. Selanjutnya microstock agensi yang kedua adalah Adobe Stock. Berawal dari Fotolia yang kemudian dibeli oleh Adobe menjadi Adobe Stock. Jadi dulu Adobe Stock ini bernama Fotolia. Kemudian oleh Adobe dibeli dan dijadikan Adobe Stock. Adobe Stock memberikan komisi 33% untuk foto dan vektor. Komisi 35% untuk video berdasarkan harga gambar. Pembayaran melalui PayPal atau Skrill jika telah mencapai penghasilan setidaknya 25. Jadi untuk dapat menarik penghasilan dari microstock apapun itu, dari Shutterstock, Adobe Stock, dan seperti microstock yang lainnya nanti, itu harus mencapai penghasilan tertentu untuk bisa ditarik. Komisinya bermacam-macam, 33%, 35%, itu akan bisa ditarik ketika sudah mencapai jumlah tertentu. Untuk alasan kami menyarankan Shutterstock, kami akan menampilkan perbandingan di slide selanjutnya. Selanjutnya microstock agensi yang selanjutnya yang kami review di sini adalah iStock. iStock sebenarnya merupakan yang paling awal, tapi karena kesulitan untuk mengimbangi agensi yang lain, maka berusaha mengambil
75% dari penjualan kontributor. Itu yang menjadikan iStock sulit bersaing dengan agensi yang lain. Pertama, kita mendaftar, kita akan melalui tes dengan mengupload 3 foto terlebih dahulu sebelum resmi menjadi kontributor yang dibayar. Jadi, sebelum kita bisa mendapatkan penghasilan dari iStock, kita harus mengupload 3 foto yang disetujui oleh iStock terlebih dahulu sebelum bisa dibayar. Kemudian selanjutnya ada juga 123RF, salah satu agensi microstock yang cukup besar yang kami sarankan, yang kami review di sini. Salah satu dari 4 yang terbesar. Untuk menjadi kontributor 123RF, kita harus mengupload setidaknya 10 gambar sebagai penilaian oleh 123RF. Ini yang menjadikan 123RF ditempatkan di posisi keempat, karena untuk pendaftarannya lebih sulit daripada yang lain. Harus 10 gambar dan harus diterima terlebih dahulu untuk bisa menjadi kontributor. Dan untuk per itemnya akan mendapatkan penghasilan 0,25, cukup kecil dibanding yang lainnya. Perbandingan akan kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, cukup sekian penjelasan sedikit, hanya penjabaran sedikit dari saya mengenai beberapa microstock. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hadirin yang kami hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Saudara Bima Pramudia Asadullah. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada pemateri kedua. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Miftahuddin, selaku kontributor Shutterstock, yang juga mahasiswa Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips dalam dunia microstock. Dan sebelum itu, kita akan masuk dulu ke riwayat hasil polling dari salah satu blog microstock group, yaitu kita bisa lihat di sini dari grafik dari yang warna biru, line warna biru dari Shutterstock, itu menunjukkan bahwa Shutterstock lah yang paling populer di dalam dunia microstock. Adapun yang kedua yaitu Adobe Stock, yang ketiga yaitu iStock. Nah, ini diambil dari bulan November 2019 sampai bulan Juni 2020. Nah, dan ini saya ambil baru tadi malam. Ini juga hasil dari tadi malam, sehingga untuk penilaiannya sangat real. Selanjutnya,
Maaf ya, agak sedikit terhambat di controllernya. Bentar. Di sini mengapa kita kok mengambil Shutterstock? Kenapa tidak mengambil dari beberapa microstock agensi yang lainnya? Dari salah satu grafik yang telah kita lihat tadi, bahwa kalau Shutterstock itu paling populer, paling pollingnya, earningnya paling tinggi di antara agensi-agensi Shutterstock, agensi-agensi microstock yang lainnya. Adapun rincian penghasilan foto Shutterstock yaitu untuk level 1 itu mendapatkan 15%, yaitu hasil downloadan kurang dari 100. Nah, itu mendapatkan level 1 dengan royalti 15%. Adapun yang level 2 itu ketika downloadan kita, penghasilan downloadan kita mencapai 101 sampai 250 item atau gambar ataupun foto, itu kita mendapatkan royalti 20%. Dan level 3 itu jumlah downloadan atau jumlah unduhan 251 sampai 500 unduhan foto atau gambar, kita mendapatkan royalti 25%. Untuk level 4 unduhan 501 sampai 2500 mendapat royalti 30%, level 5 2501 sampai 25.000 item unduhan atau foto ataupun gambar mendapat royalti 35%. Dan yang terakhir yaitu level 6, yaitu jika kita sudah mempunyai unduhan, jumlah unduhan lebih dari 25.000 unduhan, sehingga kita mendapatkan royalti 40%. Ini yang paling tinggi yaitu di level 6, karena mendapat royalti yang lebih tinggi yaitu 40%. Selanjutnya kita akan masuk ke tips berbisnis microstock, di mana kita akan membahas tentang tips-tips bagaimana kita menjadi kontributor, bagaimana kita mengupload sebuah foto, bagaimana kita keywording sebuah foto, seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Tips yang pertama yaitu tips berbisnis microstock. Untuk yang pertama yaitu komitmen yang tinggi dan baik. Adapun ketika kita pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang kontributor, entah itu kontributor Shutterstock, entah itu kontributor Dreamstain atau eStock ataupun yang lain, semua microstock yang pertama harus mempunyai komitmen yang tinggi dan baik dengan berkarya di dunia microstock. Dengan adanya komitmen yang tinggi pada seorang kontributor, akan mempunyai tujuan dan arah dalam mengembangkan akun microstocknya. Dengan adanya komitmen, kita akan mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga setiap kita melakukan kesalahan, kita tidak akan putus asa dalam dalam berkarya dalam di dunia microstock. Sehingga komitmen inilah yang paling pertama kita harus miliki dalam menjadi seorang kontributor microstock. Ya. Mohon maaf ya, agak terhambat untuk controllernya. Tips yang kedua yaitu benar.
Nah, tips yang kedua yaitu konsisten. Selanjutnya itu konsisten dalam submit atau upload foto, desain maupun video, karena Microstock sudah sangat populer, terlebih lagi pada agensi Shutterstock, di mana sangat banyak kontributor, maka mengharuskan seseorang kontributor untuk konsisten dalam berkarya. Nah, di sini kita harus konsisten, di mana yang namanya konsisten itu kalau kita mengupload sebuah foto, kita santai aja ya. Kalau kita mengupload sebuah foto, kemudian kita sehari mungkin 5 foto, itu lebih baik dilakukan 5 foto berulang-ulang setiap hari daripada kita mengupload sebuah foto hanya 1, 2 atau 10 dalam 1 hari, kemudian kita libur dalam 1 minggu, kemudian kita upload lagi 100 foto, baru kita upload lagi 5 foto. Nah, itu tidak konsisten. Seharusnya kalau mau menjadi akun Microstock menjadi lebih terpercaya atau lebih menjadi yang baik, terlihat baik, maka konsistennya seperti kalau kita mengharuskan mengupload sebuah foto ataupun gambar secara terus-menerus, yaitu 5 atau 10, maka setiap harinya kita juga harus mengupload sebanyak 5, seperti itu. Jangan sampai kita sekarang mengupload 5, kemudian besok kita tidak mengupload, terus kemudiannya hari berikutnya kita mengupload lagi dengan jumlah foto yang lebih sedikit. Nah, itu tidak konsisten. Dengan adanya konsisten ini, akun kita yang pertamanya masih awal di dunia Microstock, entah itu di Shutterstock, entah itu di Fotolia atau Adobe Stock, itu akan naik secara perlahan karena adanya kita terus terus menambah foto ataupun gambar yang ada di portfolio kita, sehingga untuk buyer atau pembeli itu dapat melihat akun kita, sehingga untuk persentase pembelian atau downloadan itu juga sangat berpengaruh, seperti itu. Untuk yang ketiga, tips yang berbisnis Microstock yaitu perbanyak referensi. Kontributor Microstock harus sering atau rutin dalam memperbanyak referensi. Dengan seringnya memperbanyak referensi, maka seorang kontributor akan lebih mudah dalam mendapatkan ide dalam pengambilan foto atau membuat desain. Di sini walaupun kita membicarakan sebuah foto, juga desain juga tidak apa ya. Di sini juga kita harus perbanyak referensi, di mana kita coba lihat di Shutterstock, kemudian kita lihat di yang most relevan, yang paling banyak dilihat atau di like atau di download oleh buyer atau pembeli. Kita lihat seperti apa sih foto-foto yang laku dijual di sebuah Microstock itu, di agensi Microstock itu. Kalau di Shutterstock seperti apa, kalau di Fotolia seperti apa, kalau di Adobe Stock seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus perbanyak referensi sehingga kita menjadikan banyak wawasan, sehingga dalam portofolio kita itu tidak hanya monoton gambar itu saja. Dengan adanya referensi kita dapat meningkatkan kualitas portofolio kita. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat yaitu perbaiki kualitas. Dengan memperbaiki kualitas foto atau desain, maka akan menghasilkan portfolio yang bagus dalam Microstocknya, sehingga buyer tidak akan bosan ketika portfolio foto atau desain kalian. Dengan memperbaiki kualitas, yaitu seperti contoh halnya kita mengupload sebuah foto dengan mungkin kita bisa bilang kurang bagus lah untuk menurut kita. Kurang enak dipandang atau kurang pencahayaan, tetapi masih diterima oleh sebuah agensi Microstock. Nah, kita perbaiki dengan kualitasnya. Mungkin sebelum hari ini kita mengupload sebuah foto 5 foto. Kemudian kita hari berikutnya kita mengupload lagi 5 foto. Nah, itu kan yang namanya konsisten tadi. Kemudian hari berikutnya lagi 5 foto, itu perbaiki kualitasnya. Sebelumnya yang kita kurang pencahayaan, kita perbaiki pencahayaannya yang bagus bagaimana, seperti itu.
sehingga kualitas foto menjadi lebih baik, sehingga untuk para buyer atau pembeli tidak akan pernah bosan dalam melihat portfolio kita. Seperti itu. Yang kelima, yaitu jangan terpacu pada earning atau penghasilan. Nah, yang kelima ini sangat penting bagi untuk kontributor yang masih awal, yang masih baru daftar. Nah, itu jangan pernah terpacu pada earning penghasilan, karena dalam dunia microstock ini kita mendapatkan royalti yang sangat sedikit untuk awalnya. Jadi kalau untuk kita terpacu untuk mengikuti mengikuti bisnis di dunia microstock karena terpacu dengan sebuah earning, yaitu tidak akan mencapai hasil, karena pada dasarnya ketika kita awal mendaftar sebuah agensi di agensi microstock, kita ketika item kita atau foto kita terdownload itu hanya mendapatkan royalti yang sangat sedikit. Jadi janganlah terpacu dalam pencapaian hasil atau earning microstock kalian, tetapi fokus pada prosesnya. Di mana yang namanya fokus pada prosesnya yaitu lebih mementingkan pada konsistennya diri kita dalam menguploadnya dengan 5 atau 10 setiap harinya, itu yang konsisten, kemudian kita meningkatkan kualitas. Adapun ada banyak pertanyaan antara kualitas dan kuantitas, itu lebih baik yang mana? Seharusnya sebenarnya kualitas dan kuantitas itu imbang. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya, lebih baik untuk ditingkatkan kualitas. Walaupun kuantitasnya sedikit, tetapi kalau kualitasnya bagus, itu bisa mendapatkan persentase yang lebih besar dalam mendapatkan jumlah unduhan yang lebih banyak. Itu. Adapun yang terakhir yaitu selalu berdoa dan bersabar. Jangan lupa berdoa dan selalu bersabar dalam berkarya di dunia microstock. Nah, di sini jangan lupa berdoa dan bersabar. Kenapa kok bersabar sih? Gitu kan? Kenapa kok bersabar? Ya kita lihat earningnya. Mungkin kita hanya untuk melihat earningnya sebentar saja. Melihat earningnya saja kita mendapat sebuah 0,10 dolar. Itu berapa sih? Nggak ada 1.500 ya mungkin. Untuk Shutterstock yang dulu 0,25 dolar, sekarang 0,10 sampai 0,14 dolar. Itu sangat sedikit sekali ya, sehingga kita ketika masih awal, masih menjadi kontributor yang baru mendaftar, itu jangan sampai mengeluh. Karena apa? Karena earning yang didapat memang segitu. Seperti itu. Kalau sudah banyak fotonya, kualitas bagus, tapi tidak ada yang download, baru Anda mengeluh, itu fair. Kalau Anda mengupload sebuah foto tetapi kualitasnya jelek, kurang bagus, nah, untuk berkarya di microstock dan tidak bersabar, ya tidak akan berhasil. Karena di dunia microstock sendiri earning yang didapatkan itu sangat sedikit. Seperti itu ya untuk tips-tips berbisnis di dunia microstock untuk yang masih awal atau yang masih baru mendaftar di sebuah agensi microstock. Jangan sampai terpacu pada earning, jangan sampai menyerah, jangan sampai kita mengeluh karena belum ada yang mendownload atau belum ada unduhan sama sekali, yang dimana portfolionya aja masih ratusan. Kalau mungkin Anda mengupload foto atau gambar sudah 2000, 3000 ataupun 4000, kok tidak ada yang mendownload, barulah mengeluh. Tapi
dari pengalaman saya mungkin 100 foto 100 foto itu kalau kualitasnya bagus itu bisa ke download walaupun hanya satu. Nah, itu yang namanya sabar dan konsisten. Kalau menurut saya untuk yang namanya konsisten itu yang pertama untuk foto. Yang namanya foto itu ketika kita memotret itu dalam satu objek mungkin bisa 10 kalau berbagai angle. Jangan sampai cuma satu angle, nanti kena similar konten sehingga kita di reject oleh Shutterstock. Nah, untuk 10 foto dengan berbagai angle, nah insya Allah itu tidak akan di reject kalau angle-nya selalu berbeda. Dan itu baru satu objek. Kalau kita mengambil 10 objek kan bisa 100. Kalau sehari kita bisa 100 foto dan itu bisa kualitasnya bagus dan tidak semuanya sama, itu mungkin di-approve oleh Microstock, oleh agensi Microstock ataupun Shutterstock ataupun yang lainnya. Mungkin dalam sebulan bisa mendapat 3000 foto dan itu sangat bagus untuk kontributor yang masih awal mendaftar seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang tips uploading dan keywording. Gimana sih kita upload yang benar itu seperti apa? Gimana kita memberikan keyword yang benar itu seperti apa? Nah, jadi adapun urutan-urutan uploading atau upload foto ataupun desain, yang pertama yaitu kita mengambil sebuah foto. Kemudian kita memberikan judul dalam foto, kemudian kita memberikan keywording, mencantumkan keyword pada foto, kemudian kita menunggu penyeleksian pada pihak agensi Microstock atau yang lainnya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengambilan foto. Pengambilan foto yang bagus, yang tepat itu seperti apa? Yang pertama, sebelum mengambilkan foto, kita merencanakan tema foto. Di mana kita mempunyai target, mempunyai schedule, mempunyai jadwal. Mungkin minggu ini kita memotret foto objek apa, seperti mungkin minggu ini kita memotret sebuah foto dengan kamera HP ketika kita jalan-jalan atau nongkrong atau pergi ke pantai atau kemana dengan keluarga, kita sempatkan untuk memotret sebuah objek dalam satu tema. Contoh, mungkin ketika kita ke taman, kita kita mencari tema yang sama, contohnya bunga. Nah, kita mencari objek bunga, itu mungkin satu hari bisa 100 kalau objek bunga ya, karena bunga berbagai macam. Kalau di taman pasti banyak banget, dan pasti angle-nya juga kalau bisa berbeda-beda, sehingga satu hari bisa 100 foto. Dengan adanya 100 foto itu kita konsisten, walaupun sekarang kita 100 foto, kemudian besok karena kita ke pantai atau kemana, atau baru di rumah aja, itu kita baru mendapatkan 10 foto juga tidak apa-apa sebenarnya. Kalau memang satu hari itu bisa mencapai 100 foto. Mempunyai target yang pertama itu mungkin tema minggu ini yaitu tentang flower atau bunga. Yang kemudian minggu berikutnya kita mempunyai tema dengan daun, seperti itu. Atau minggu berikutnya kita mengupload dengan foto ataupun objek, yaitu dengan objek langit atau awan. Nah, seperti itu. Kita merencanakan tema-tema foto pada kita. Kita kok merencanakan, kenapa? Karena objek yang setema, objek-objek yang setema itu ketika kita dilihat oleh buyer di portfolio kita, itu bukan mendapat ya, tapi terlihat bagus di portfolio, sehingga buyer atau pembeli itu tidak bosan dengan portfolio kita. Kemudian yang kedua, objek yang setema, memotret objek yang hampir sama atau yang setema. Seperti tadi memotret foto, memotret
bunga, memotret bunga dengan berbagai angle, ataupun memotret bunga mungkin yang ini bunga mawar, bunga tulip, atau bunga yang lainnya dengan satu tema. Yang namanya satu tema itu tidak harus satu jenis bunga ya. Mungkin harus mawar semua, tidak harus seperti itu. Yang namanya satu tema bisa dalam objeknya satu tema, yaitu mungkin yang seperti tadi mawar semua, atau bunga tulip semua, atau bunga sepatu semua. Tapi ada juga satu tema dalam warna, mungkin warna bunga warna kuning, kemudian kita mencari sebuah foto daun, mencari sebuah objek daun yang juga berwarna kuning. Nah, dengan adanya tema yang bagus, tema yang setema, foto yang setema itu, maka portfolio kita akan terlihat lebih rapi. Kemudian kita meningkatkan kualitas. Bagaimana kita meningkatkan kualitasnya? Kita memperhatikan sebuah komposisi. Nah, kemudian kita memberdayakan cahaya, di mana kita juga harus kalau lebih mendalam lagi bisa mendalami dengan pencahayaan exposure itu. Walaupun dengan kamera yang terbatas, yaitu dengan kamera smartphone juga bisa. Nah, hasilnya ketika kita sudah melakukan 3 tips tersebut, maka menghasilkan foto portfolio yang bagus, yang rapi, enak dipandang oleh buyer, sehingga buyer tidak akan bosan dengan portfolio kita. Lanjut. Nah, ini contoh portfolio yang setema. Contoh di sini saya mengambil pada akun stok punya teman saya ya, yaitu si Bima Pramudia. Di sini ada beberapa bunga. Nah, di sini satu tema, bunga semua. Seperti itu. Akan lebih enak dilihat oleh buyer dan tidak terkesan membosankan ketika melihat isi portfolionya. Jadi ketika buyer melihat itu, oh, jadi minggu ini dia mengupload sebuah tema bunga, seperti itu. Dengan jumlah lebih 100 mungkin, karena dalam satu hari 100, mungkin dalam seminggu mungkin bisa sampai 700. Nah, seperti itu. Ini konsisten. Mendapatkan portfolio yang lebih enak dipandang, sehingga buyer tidak akan lebih cepat bosan. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua yaitu pemberian judul. Yang tadi setelah pengambilan foto, kita mengupload sebuah foto ke dalam agensi Microstock. Nah, adapun kalau di Shutterstock itu minimal foto yang diupload itu besarnya minimal 4 megapiksel. Itu minimal 4 megapiksel atau lebih dari 4 megapiksel tidak apa-apa. Tetapi untuk ukuran foto ataupun gambar itu terbatas. Untuk foto yaitu 50 Mbps, insyaallah. 50 MB megabyte. Itu yang paling maksimal. Kalau lebih dari itu tidak bisa, karena terlalu besar untuk agensi Microstock yaitu Shutterstock. Untuk pemberian judul yang pertama yaitu berbahasa Inggris. Judul yang dituliskan berbahasa Inggris. Jadi untuk Shutterstock itu tidak ada ya untuk yang bahasa Indo. Mungkin ada menggunakan bahasa Indonesia mungkin di dalam kurung saja. Mungkin kita memotret sebuah benda atau sebuah objek yang khas asli Indonesia. Mungkin kita apa ya? Kalau kemarin saya lihat itu daun singkong. Daun singkong itu kita beri nama dengan bahasa Inggris, kemudian kita taruh di dalam kurung itu dengan bahasa Indonesia, yaitu daun singkong tutup kurung titik, seperti itu. Seperti itu juga tidak apa. Yang kedua yaitu sesuai foto atau objek. Pemberian judulnya harus sesuai dengan foto atau objek. Jangan sampai kita memberi judul yang berbeda dengan objek yang telah ada. Atau memberikan judul tapi tidak sesuai dengan foto yang kita ambil.
Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang orang luar itu sulit untuk memahaminya. Mungkin dalam mengetik sebuah judul itu terlalu belibet, ngalor ngidul, akhirnya tidak tersampaikan apa isi fotonya. Dengan adanya 3 tips tersebut, maka foto akan lebih mudah dipahami oleh buyer. Sehingga buyer itu tahu, oh ini ternyata fotonya yang dimaksud dengan gambar ini atau foto ini sesuai dengan judulnya, seperti itu. Lanjut. Contoh judul yang mudah dipahami. Seperti ini ya. Mungkin saya ini mengambil dari beberapa akun Microsoft. Yang pertama itu Beautiful Cosmos Flower Blooming in Garden. Menggunakan bahasa Inggris. Mudah dipahami, yang dimaksud yaitu bunga kosmos yang indah yang mekar di kebun. Itu sangat dipahami banget, sangat mudah dipahami oleh buyer. Nah, yang kedua contohnya plum pen lives on a black background. Nah, itu juga tentang foto yang mudah dipahami oleh tentang foto daun yang daun palem. Contohnya plum pen di depan background yang berwarna hitam. Juga yang ketiga yaitu mushroom oleh on background tentang foto yang jamur daun palem. Contohnya plum pen. Jadi judul-judul mudah dipahami walaupun pendek, mudah dipahami itu pembeli akan mengerti apa yang dimaksud oleh foto yang tentang foto jamur dengan palem. Tentunya plum. Jadi judul-judul mudah dipahami walaupun pendek, tapi mudah dipahami itu pembeli akan mengerti apa yang dimaksud oleh foto yang tentang foto jamur dengan palem. Tentunya plum. Jadi judul-judul mudah dipahami walaupun pendek, tapi mudah dipahami itu pembeli akan mengerti apa yang dimaksud oleh foto yang tentang foto jamur dengan palem. Tentunya plum. Jadi judul-judul mudah dipahami walaupun pendek, tapi sudah dibahas itu kelihatan seperti apa yang dialami oleh yang gambar dengan tentunya jadi judul-judul dipahami walaupun background tapi sudah dibahas itu. Kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu keywording. Mohon maaf tadi agak berisik, jadi terjadi kendala teknis. Yang pertama yaitu kata umum, menggunakan kata-kata umum yang sering digunakan oleh para buyer. Kemudian kita menggunakan keyword yang sesuai dengan foto yang diupload. Menggunakan keyword dengan foto sesuai foto yang diupload. Jangan sampai kita menggunakan keyword-keyword yang tidak penting sehingga tidak mudah dicari oleh buyer, seperti itu. Yang ketiga yaitu menggunakan kata yang sering dicari oleh seorang buyer, yaitu menggunakan keyword atau kata kunci yang sering dicari oleh buyer. Dengan adanya keyword-keyword seperti itu, maka foto-foto atau gambar-gambar yang telah kita upload itu akan lebih mudah dicari, akan lebih mudah dilihat oleh seorang buyer. Dengan 3 tips tersebut kita bisa dapatkan yaitu di Shutterstock dengan menggunakan keywording yang tersedia di Shutterstock. Kalau dari HP insya Allah belum ada ya. Kalau dari HP mungkin saya sarankan menggunakan My Keyword. Dimana My Keyword itu kita coba untuk
Contohnya kita mengambil foto yaitu sebuah bunga. Seperti itu ya, kita mengambil foto sebuah bunga, kemudian kita di websitenya My Keyword kita mengisi keyword dengan tulisan flower. Nah, nanti kita akan mendapatkan kata kunci atau keyword-keyword yang sebanyak 50, kemudian kita copy, kita pastekan dalam Shutterstock. Dengan adanya tersebut, keyword kita akan full. Nah, Jadi sekarang saya oke, tes. Saya akan melanjutkan yang sudah dilanjutkan oleh Mas Bima. Jadi di sini ada kita masih lanjut ke penggunaan Shutterstock. Jadi di sini di Android atau iPhone kita setelah mendapat email konfirmasi, jadi kita tekan link atau tulisan warna biru tadi itu agar langsung akses ke dalam sini. Di sini kita mengisi negara, alamat kedua, kota, provinsi, postal kode atau zip kode kita, kode pos dari tempat kita tinggal, lalu nomor HP. Di sini sudah ada contoh yang sudah diisi. Lalu tinggal centang ini, lalu klik continue. Oke, di sini kita mengupload foto pertama kita. Sebelumnya itu kita harus mengetahui interface dari aplikasi tersebut. Di sini kita bisa lihat total pendapatan sama total download dari aplikasinya. Oke. Selanjutnya di sini ada tempat status foto kita diupload, sedang pending yang sudah diupload, sama yang masih belum diisi deskripsi dan lain-lain. Oke. Dan terakhir adalah data dari profil kita. Di sini ada jumlah image yang sudah diupload, yang sudah dipublish. Sini kita bisa lihat payment information dari akun kita. Oke. Selanjutnya sini kita akan mengupload foto pertama kita di Shutterstock. Pertama, bisa klik tombol tambah di atas ini atau klik start here di sini. Setelah itu kita pilih kita ingin menggunakan foto dari kamera maupun galeri. Jadi saya sarankan foto yang diupload itu foto yang diambil dari kamera langsung atau tidak di-download supaya kualitasnya tetap sama atau tidak berubah. Oke, ini contoh foto yang saya upload tadi. Sekarang kita tinggal membuka foto yang kita upload tadi, lalu kita mengisi deskripsinya dalam bahasa Inggris seperti yang dibilang oleh saudara Miftah, dan kemudian isi keyword kita, masukkan kategori foto kita, dan di sini ada additional info seperti editorial, illustration, sama micro content.
Jadi saya akan jelaskan sedikit di editorial ini. Misalnya foto kita tuh ada tulisan atau trademarknya gitu, jadi kita perlu menceklis foto tersebut. Seperti misalnya kita foto pemandangan, di situ ada sebuah PT lah kita. Jadi PT itu ada tulisannya gitu, PT suka-suka. Nah, kita harus mengaktifkan editorial ini, semoga kita supaya kita tidak atau foto kita tidak tidak di not approve atau tidak dimasukkan ke dalam Shutterstock kita. Oke, kalau illustration ini misalnya file yang kita upload tersebut berupa ilustrasi, seperti misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian menggunakan ilustrasi sebagai konten dari Shutterstock-nya. Lalu cara mengatur konten sesuai dengan maksudnya sendiri, konten yang di atas umur atau di atas umur atau tidak untuk anak-anak. Oke, di sini ada rilis. Rilis ini seperti copyright juga. Jadi misalnya foto tersebut tuh ada orang. Orang itu kita beri, orang tuh sebagai model. Jadi di model itu kita beri kayak namanya, siapa, umurnya, dan lain-lain. Oke, seperti itu saja. Tapi saya sarankan di sini menggunakan foto pemandangan saja supaya lebih mudah di approve. Di sini saya memberi contoh. Di sini foto saya berupa headset, mouse, dan earphone juga. Nah, di sini ada contoh pemasukan dari keyword tersebut. Di sini keyword saya menggunakan semua keyword yang disediakan oleh Shutterstock dan sesuai dengannya maksimalnya 30. Sini sesuai dengan gambarnya ya, kebanyakan seperti light, kan ada cahaya, ada warna biru, cocok untuk background, cuman ini ada yang nggak pas juga. Dan lalu masukin kategorinya karena ini tentang mouse, headset, dan earphone, jadi kita menggunakan kategori teknologi. Setelah itu kita bisa submit atau save, tapi kita langsung submit aja. Oke, selanjutnya kita menunggu foto yang diupload tersebut disubmit, direview oleh pihak Shutterstock. Jadi sini bisa teman-teman lihat, atau Bapak Ibu sekalian, di sini item tersebut akan direview kurang atau lebih dari 5 hari dan akan diberi notifikasi atau ya diberi tahu. Jadi foto ini juga terkadang bisa lebih cepat di approve-nya. Oke, saya juga terkadang 1 hari atau berapa menit gitu baru bisa. Oke, di sini ada contoh foto tidak di-approve dan alasannya. Di sini bagian review kita bisa lihat kan foto kita yang saya tadi masukin tidak di-approve. Dan statusnya bisa kita lihat alasannya kenapa foto tersebut tidak di-approve. Jadi bisa kita buka data tersebut, lalu di sini ada alasannya. Alasan foto saya tidak di-approve itu ada fokusnya, karena foto saya nggak fokus, atau karena kamera goyang, motion blur, atau terlalu menggunakan noise reduction dalam foto tersebut. Itu seperti misalnya teman-teman menggunakan foto ada noise reduction-nya atau mengeditnya. Habis itu ada juga autofokusnya juga bisa bermasalah sekali. Di sini ada noise dan film grain-nya. Jadi di sini kontennya masuk chroma noise, luminance noise, dan separate noise. Jadi Shutterstock memberi kita alasan kenapa foto kita tidak di-approve. Dan ini alasannya. Dan foto saya juga nih seperti Mista bilang tidak menggunakan foto yang sebelumnya karena dapat similar konten seperti saudara Mista bilang. Di sini saya terkena similar konten karena foto tersebut sudah disubmit ke Shutterstock. Oke. Sekarang dari saya kembali ke saudara Vigo. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada saudara Tabik atas materi yang ketiga, dan mohon maaf banget kepada teman-teman Bapak dan Ibu dosen. Jadi ada sedikit noise dari YouTube atau aplikasinya. Oke, selanjutnya
Ya, baik. Setelah pemateri menyampaikan materinya, kita akan buka sesi tanya jawab. Adapun tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian diantaranya yaitu kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetikkan identitasnya pada kolom chat dan memperkenalkan diri dengan open voice dan kamera sebelum bertanya ke pemateri. Penanya boleh mengajukan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Baik, langsung saja kepada audiens. Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan karena waktu sudah. Oh, ada yang mau bertanya nih. Halo, Kak. Oke, baik, ada yang bertanya. Halo, Kak, izin bertanya untuk pengaturan resolusi atau ukuran upaya saat di-upload mudah dan tampilannya bagus bagaimana ya? Oke, pada moderator, kepada materi yang ingin menjawab, boleh menghidupkan kamera dan suaranya. Vita silakan. Mungkin di sini saya menjawab ya untuk dari pertanyaan Kak Vita Vincentia. Halo Kak, izin bertanya untuk pengaturan resolusi atau ukuran supaya saat diupload mudah dan tampilannya bagus bagaimana ya? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, untuk resolusi foto yang minimal itu 4 megapiksel. Adapun resolusi HP yang sekarang brand-brand yang sudah terkenal seperti mungkin dari brand entah dari Cina, dari Korea, Samsung atau iPhone itu lebih dari 4 megapiksel. Adapun kita ketika memotret dengan sebuah foto dengan perangkat smartphone itu tidak akan kurang dari 4 megapiksel. Yang terpenting itu kita harus fokus pada objeknya, sehingga kita tidak akan di-reject oleh Shutterstock karena tidak fokus, atau ketika kita memotret kita tangannya goyang. Nah, ketika tangannya goyang itu mendapatkan noise pada gambar sehingga itu juga di-reject oleh Shutterstock. Yang bagusnya itu kalau bisa ya ini, kalau bisa itu tidak ada noise atau gerakan ketika memotret sebuah objek, dan menggunakan resolusi di settingan HP itu insya Allah ada yang kualitinya kita atur atau kita setting yang paling tinggi atau kita setting yang high seperti itu, nanti oleh Shutterstock akan diterima. Adapun untuk untuk pengaturan penampilan hari dan jam, biasanya kalau kita menggunakan HP kan ada tulisan tuh di bawahnya foto itu ada tulisan hari Sabtu tanggal 12 Juli 2020 seperti itu. Itu kalau bisa
itu dihilangkan. Di settingan juga ada untuk menghilangkan seperti itu. Karena dengan adanya tulisan seperti itu oleh Shutterstock ditolak. Mungkin seperti itu untuk Kak Vita. Apakah sudah terjawab? Oh, ya, terima kasih kembali. Ini dari Nadia Rohman. Mohon maaf, saya Nadia Rohman izin bertanya, sekiranya saya terlewat tadi, apakah kita diperbolehkan melakukan editing foto sebelum diupload, dan bila boleh batasan edit seperti apa yang masih diperbolehkan agensi maupun editing yang harus dihindari oleh kontributor. Terima kasih Kak. Oh ya, mungkin saya udah belum kayaknya. Untuk foto sebelum diupload, diedit itu tidak masalah. Seperti contoh ada masalah di noise atau masalah gerakan tadi, ada goyang di tangan, sehingga kita harus diedit dulu mungkin dengan Photoshop dengan menghilangkan noise, itu juga bisa. Nah, kalaupun ada tutornya mungkin banyak banget di YouTube atau di blog atau website-website yang terpercaya, itu banyak banget untuk menghilangkan noise. Nah, seperti itu. Adapun yang diperbolehkan mungkin edit yang wajar-wajar saja. Kalaupun ada kontras atau brightness, itu yang sewajarnya aja, jangan sampai terlalu cerah atau terlalu gelap, itu juga akan menimbulkan noise yang lebih tinggi. Seperti itu. Adapun foto-foto yang ditolak, itu ketika kita memfoto sebuah objek dan objeknya itu terdapat sebuah nama brand atau nama merek. Contoh ketika kita memotret sebuah sunset, nah, mungkin sunset ya, dengan sunset, kemudian ada rokok tersebut ada mereknya, mungkin Jarum atau yang lainnya. Nah, itu akan ditolak oleh Shutterstock karena itu merek dari atau brand dari orang lain, itu juga akan ditolak. Seperti itu. Mungkin untuk Nadia Rohmah, Kak Nadia Rohmah bisa diterima. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya, mungkin saya tampung dahulu. Dari Rizal Febriawan, mohon izin bertanya, apakah foto yang sudah diupload dan sudah disetujui oleh Shutterstock masih bisa diupload ulang, semisal ada kekurangan pada foto dan kita edit kembali dengan catatan foto yang sudah disetujui dihapus terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk foto yang sudah diupload kemudian di reject atau di not approve atau tidak diterima oleh Shutterstock, terus kita edit, mungkin ada noise, ada gerakan atau goyangan. Diupload sudah disetujui. Untuk maaf untuk foto yang sudah disetujui ya, ini ada kekurangan, apakah kita diedit kembali dengan catatan? Oh, bisa, insya Allah bisa. Walaupun dengan catatan yang sebelumnya sudah dihapus terlebih dahulu. Adapun untuk penghapusan foto di portfolio itu mungkin membutuhkan waktu ya, mungkin 5 hari atau seminggu ya, saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi kita ketika sudah menghapus foto di portfolio, kita menunggu setidaknya 1 minggu atau 2 minggu lah, baru kita mengupload foto yang sudah diedit itu. Seperti itu. Gimana untuk Mas Rizal Febriawan? Untuk Kak Vita, apakah bisa memperoleh link materi ini? Sangat diperbolehkan, sangat disarankan.
Untuk memperoleh materi ini bisa hubungi kontak nomor HP-nya menghubungi kontak yang bernama Bima. Insya Allah kalau di brosur atau di poster sudah ada kontaknya si Bima ya, teman saya. Mungkin bisa dijabri, bisa dihubungi untuk meminta materi tersebut. Insya Allah bakal dikasih. Tadi mungkin yang ada yang bertanya platform lain selain Microstock. Nah, di sini kita mengambil temanya Microstock. Yang namanya Microstock itu dari Microstock. Nah, mikro dari pedagang atau usaha yang mikro atau kecil. Jadi kita mengupload sebuah foto ataupun gambar, kemudian kita jual, kita publikasikan, kemudian terjual, itu hanya mendapatkan sedikit earningnya. Seperti itu, sehingga kita mendapatkan sehingga itu disebut dengan Microstock. Nah, kita kalau sudah mendapatkan pelanggan itu juga akan mendapat per bulan itu bisa bagus. Ada yang bertanya selain platform Microstock. Nah, di sini kita mengangkat tema tentang Microstock. Kalau selain itu saya tidak membahas ya. Kalau selain Shutterstock mungkin ada seperti Adobe Stock, ada Dreamstain, terus ada yang lainnya, Fotolia atau 123 RF atau iStock. Nah, itu juga bagus. Adapun kalau menurut saya sebagai kontributor yang masih awal atau yang baru mendaftar, itu lebih baik fokus pada satu agensi Microstock saja. Nah, jadi yang rame di agensi Microstock tersebut apa sih? Nah, seperti itu. Jadi kita tahu jenis-jenis agensi Microstock, terus yang paling laku di agensi ini apa sih, seperti itu. Jadi kita fokus dulu pada satu agensi Microstock. Adapun untuk mau juga di Microstock yang lainnya, agensi Microstock yang lainnya diperbolehkan asal kita bisa konsisten dalam submit foto atau gambar, seperti itu. Untuk pertanyaan, insya Allah sudah mungkin cukup sekian. Oh, ada yang tanya lagi nih. Izin bertanya, jika kita sudah submit di Shutterstock dan sudah dipublish dan kita ingin foto tersebut kita submit ulang ke Microstock lain seperti Getty Images dan Adobe Stock, bagaimana cara menduplikasi identitas foto tersebut seperti keyword dan kategori? Untuk mempublish atau merepost ulang ke Microstock yang lainnya itu diperbolehkan. Bagaimana cara menduplikasi identitas foto tersebut seperti keyword dan kategori? Tidak harus sama. Untuk kategori pastinya kalau kategori insya Allah tidak beda jauh lah dengan agensi Microstock yang lainnya, Shutterstock dan Adobe Stock ataupun Getty Images. Adapun untuk keywordingnya itu kalau kita mengambil dari Shutterstock itu agak susah ya. Jadi kita harus menambah koma-koma seperti itu. Kalau kita paste di Adobe Stock, jadi kita menggunakan bantuan dari web My Keyword. Nah, seperti itu. Dari web My Keyword kita buka, terus kita cari judul yang sesuai dengan foto kita. Nah, nanti keluar keyword-keyword, kata kunci yang umum dipakai. Seperti itu. Tidak harus sama keywordnya dengan yang ada di Shutterstock,
karena beda agensi juga beda bayarnya juga. Mungkin bisa diterima. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Miftahudin yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat mantap juga. Semoga apa yang telah didapatkan dari jawabannya semoga berguna untuk kalian semua. Ya, selanjutnya mungkin tidak ada lagi. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar yang membahas tentang menghasilkan dolar dengan kamera smartphone ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada audiens atas partisipasinya dalam kegiatan seminar kali ini, walaupun tadi ada sedikit noise, ya seperti itu. Acara demi acara dalam diskusi ini telah kita lewati. Akhirnya saya Muhammad Figo Ramadan selaku moderator mohon undur diri. Semoga kita bertemu dalam seminar berikutnya dan lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, untuk materi bisa hubungi kontak yang ada di webinar atau bisa cek juga di IG-nya Prodi D3TI. Di situ ada kontak nomor Bima, bisa kalian kontak untuk share materi linknya. Bagi yang ingin mempunyai materi yang tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.